Selamat sore Bu Julisar dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang implementasi internal control information system security terhadap sistem informasi di Gramedia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Next. Nah, yang pertama ini dengan NIM 2020-50022 ada Prayogo Gunawa. Selanjutnya ada 2020-50-167 ada Triratma Surya. Selanjutnya ada 20-20-50-189 itu ada Laurentius Rio. Selanjutnya ada 20-20-50-257 dengan saya sendiri, Marcelus Prasteo. Lalu selanjutnya ada 20-20-50-276, yaitu Juninho Nathan Pranoto. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih Marcel. Berikutnya saya, Prayogo Gunawa dengan NIM 2020-522, ingin menjelaskan manfaat internal control. Next. Nah, sebelum memasuki manfaat internal control, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian internal control. Jadi internal control itu adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Jadi pengendalian internal sendiri itu, atau yang biasa disebut sebagai pengendalian manajemen, mencakup rencana, metode, dan prosedur yang diadopsi oleh manajemen untuk memenuhi misi, tujuan, dan sasaran sebuah perusahaan. Jadi pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan. Karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Nah, contohnya itu adalah rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain. Next. Ya, berikutnya saya akan memasuki manfaat internal control. Jadi yang pertama yaitu membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi internal control ini berfungsi melindungi aset perusahaan dari tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh karyawannya. Nah, jadi dikarenakan sebuah perusahaan itu memiliki pegawai yang sangat banyak, jadi sangat tidak mungkin hanya seorang pemilik yang memantau langsung aset perusahaannya itu sendiri. Maka dari itu, sebuah sistem pengendalian internal yang baik dapat menjaga aset dari tindakan kecurangan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi perusahaan. Jadi maksudnya itu internal control ini membantu untuk meningkatkan efisiensi pada suatu perusahaan pada saat kegiatan perusahaan berjalan. Di mana dengan adanya internal control ini, tentunya manajemen itu memiliki kontrol pada perusahaan untuk membuat kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan keandalan dan integritas finansial. Jadi, internal control itu memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dengan benar, jumlah nominalnya dan perincian akun juga harus tepat. Nah, jadinya itu jadi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat itu saya akan menjelaskan mengenai memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi pengendalian internal dapat memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, untuk memastikan perusahaan memenuhi segala peraturan yang berlaku, maka perusahaan itu biasanya melakukan audit laporan keuangan beserta pengendalian perusahaan di suatu periode. Jadi tujuannya itu agar dapat melindungi kreditur dari ancaman gagal bayar serta investor dari kerugian. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai menetapkan prosedur pemantauan. Jadi artinya ini suatu sistem pengumpulan dan penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan secara sangkil dan mangkus melalui langkah-langkah yang tepat dalam jangka waktu tertentu oleh pemantauan yang ahli dan berpengalaman untuk mengatasi suatu permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya Laurentius Rio dengan NIM 202050 189 akan menjelaskan manfaat Information System Security. Next. Pertama itu pengembangan kebijakan keamanan. Adanya Information System Security dapat melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih mengarah ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privasi misalnya usaha untuk melakukan penyadapan. Selanjutnya, prosedur pengembangan perangkat lunak yang aman. Keamanan informasi merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam kinerja tata kelola dalam suatu organisasi yang akan terganggu jika sebuah informasi sebagai salah satu objek utama akan mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Yang selanjutnya, jenis serangan dan penanggulangan yang sesuai. Contohnya itu seperti hacking. Hacking merupakan kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Biasanya hacker akan mengambil alih sistem jaringan, akun sosial media, akun perbankan, mencuri data, dan lainnya. Yang kedua, phishing. Phishing adalah jenis penipuan online di mana penjahat cyber menyamar sebagai organisasi yang sah melalui email, pesan teks, iklan, atau cara lain untuk mencuri informasi sensitif. Hal ini biasanya dilakukan dengan menyertakan tautan yang akan membawa ke situs web untuk mengisi informasi pribadi. Yang ketiga, malware. Beberapa ancaman paling berbahaya yang ditemukan menggunakan teknologi modifikasi sendiri untuk menyembunyikan keberadaannya di jaringan. Serangan ini dapat secara dinamis mengubah ancaman secara otomatis untuk mengekstrak data dan menyebarkannya. Malware menghasilkan lalu lintas palsu untuk menyembunyikan aktivitas pencurian data. Untuk mengatasinya dibutuhkan peningkatan perlindungan privasi dan keamanan data cyber. Next. Rencana dan prosedur pemulihan bencana alam. Caranya adalah dengan menyimpan data perusahaan di cloud. Dengan menyimpan data di lokasi yang hampir tidak terpengaruh oleh bencana dan yang terlindungi jika terjadi bencana. Perusahaan dapat dengan mudah memulihkan data mereka ke komputer atau perangkat yang baru. Lalu analisis risiko. Dengan adanya Information System Security, jika terdapat risiko pada suatu perusahaan, risiko tersebut dapat dianalisis. Setelah dianalisis, risiko apa saja yang bisa terjadi, perusahaan akan mencari cara agar tidak terjadinya risiko tersebut pada sistem perusahaan. Yang terakhir, kompeten mengidentifikasi dan menangani ancaman keamanan Information System Security, memberikan perlindungan kepada informasi atau sistem informasi dari akses, penggunaan, gangguan, dan modifikasi perusahaan yang tidak diizinkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Marcelius, dengan NIM 2020-257. Saya akan menjelaskan tentang implementasi internal control di perusahaan Gramedia ini. Next. Nah, perusahaan toko buku Gramedia ini, kita ambil yaitu toko buku Gramedia di Maluku City. Jadi, toko buku ini tuh menggunakan sistem swalayan. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya sistem swalayan itu, jadi kita masuk ke dalam toko itu, kita ambil sendiri barangnya, baru kita nanti bawa ke kasir. Nah, jadi di sini internal control yang ditetapkan ini adalah, jadi di saat kasir kita pengen bayar kasir nih, nanti mereka melayani pelanggan sesuai dengan standar layanan, yaitu dia nge-scan buku pada cash register, terus mencocokkan judul buku nih sama harga yang ada di harga aslinya itu. Nah, habis itu pelanggan kan bayar tuh. Kita udah sebutin berapa harganya. Nah, habis itu dia bayar ke kita masukin input datanya ke dalam mesin kasir itu.
berapa banyak yang dibayarkan oleh si customer-nya ini, pelanggan kita ini. Lalu kita ketikin uangnya berapa banyak, nanti kalau misalnya uangnya lebih, itu akan ada kembalian. Kalau misalnya uangnya pas, maka tidak ada kembalian. Nah, selanjutnya jika melakukan transaksi dengan debit kredit, itu tuh kalau misalnya terdinai atau misalnya ditolak sama mesinnya, mesin edisinya, maka kita harus memanggil petugasnya yang ada di Gramedia tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih kenapa dia bisa nggak approval, kenapa dia bisa decline. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa juga, kita akan melakukan telepon langsung ke banknya. Kayak apakah kartu ini benar emang ke-deny atau ada kesalahan teknis dari sananya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa di kasir ini juga mencatat transaksi di bon tunai. Kalau misalnya kasirnya ini, cash registernya ini lagi bermasalah. Nah, habis itu kita memberikan struk kopi kepada kepada pelanggan ini sejumlah kantong plastik yang dikasih itu. Jadi kalau misalnya kita kan beli barang satu, kita dapat satu kantong plastik gitu ibaratnya. Nah, itu biasanya cuma ada satu bon aja gitu. Nah, kalau misalnya ada terjadi perbedaan harga dari cash register sama label sama yang ada di label buku itu tuh kita langsung dari kasir, kita langsung menghubungi kepada supervisor. Ditanya apakah benar atau salah gitu. Harganya yang benar yang mana? Nah, habis itu kalau misalnya memang ada refund buku ke kita, nanti kasir itu mencatat di catatan note gitu. Ada refund akan buku ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada cash of name atau stock of name itu nanti bisa ketahuan kenapa bisa ada buku yang nggak ada gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih. Saya Juninho dengan NIM 2020502276 ingin menjelaskan implementasi Information System Security yang terkait dengan sistem POS pada toko buku Gramedia. Next. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini ada 3, yaitu supervisor penjualan, pramuniaga, dan kasir penjualan. Supervisor penjualan dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem POS atau point of sales pada toko buku Gramedia, supervisor penjualan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan juga pengendalian terhadap kegiatan penjualan, termasuk pengendalian terhadap penggunaan cash register. Yang kedua ada pramuniaga. Dalam kaitan dengan pelaksanaan sistem POS pada toko buku Gramedia, pramuniaga memiliki peranan menjaga supaya informasi buku yang terdapat pada komputer sesuai dengan buku yang terdapat di lapangan. Pada saat ia menerima buku dari labeler, pramuniagalah yang bertugas untuk mencocokkan apakah data-data pada receive order telah sesuai dengan label pada buku. Receive order ini berisi data buku beserta nomor barcode buku. Yang ketiga ada kasir penjualan atau kasir toko, merupakan bagian berhubungan langsung dengan pelanggan. Next. Yang kedua ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini juga ada 2 bagian, yaitu supervisor administrasi dan kasir besar. Supervisor administrasi ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan cash opnam atau audit keuangan terhadap kasir besar dan kasir kecil untuk mengetahui posisi keuangan pada suatu waktu dengan sepengetahuan kepala toko dan juga internal auditor toko supervisor. Juga memeriksa pencatatan penerimaan uang dari transaksi penjualan tunai transaksi maupun menggunakan kredit card dan sebagainya, dengan cara mencocokkan antara net cash atau ringkasan kegiatan transaksi penjualan yang telah dilakukan suatu kasir toko dengan buku setoran kasir. Yang kedua ada kasir besar, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk
ada 4, yaitu menyiapkan modal kasir toko, menyediakan uang kecil untuk operasional toko, dan menyerahkan kepada kasir. Yang kedua, mengatur jadwal tugas kasir toko bila ada yang berhalangan hadir. Ketiga, menerima kembali modal kasir beserta hasil penjualan dari kasir setelah mereka bertugas dan kemudian menghitung dan mencocokkan jumlah uang tersebut dengan laporan yang tertera pada mesin cash register. Yang keempat, menerima konfirmasi dari supervisor komputer mengenai password dan username untuk kasir toko. Next. Yang ketiga ada fungsi pembelian, yaitu supervisor pembelian bertanggung jawab terhadap pengendalian persediaan barang pada toko buku Gramedia dan juga melakukan kegiatan berhubungan dengan supplier seperti kegiatan pemesanan dan pembelian barang. Yang keempat ada fungsi komputer. Supervisor komputer bertugas untuk ada dua, yaitu menjaga supaya sistem POS dan berbagai unsur pendukungnya atau hardware dan software dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, itu ada membuat perjanjian dengan bagian-bagian lain dalam kaitan dengan pembuatan password pribadi mereka dan juga username yang akan digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Tiratama Surya dengan NIM 2020-50-167, yaitu hasil dari internal kontrol perusahaan. Next. Secara rutin, toko buku Gramedia Maluku City melaksanakan surprise audit atau pemeriksaan audit mendadak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh internal auditor dan diketahui oleh kepala toko, supervisor administrasi, dan kasir besar sebagai pemegang kas. Next. Secara umum, sistem POS yang saat ini dilaksanakan oleh toko buku Maluku City telah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Setiap kegiatan memiliki internal check yang akan diperiksa oleh bagian lain. Misalnya, pada kegiatan penjualan, uang hasil transaksi dan modal kasir akan diperiksa oleh kasir besar atau supervisor penjualan. Tergantung waktu atau shift selesai. Namun tanggung jawab penuh terhadap penyimpanan uang sementara tetap dipegang oleh kasir besar. Walaupun begitu, kasir besar harus tetap mempertanggungjawabkan jumlah uang yang ia terima kepada supervisor administrasi. Penjelasan ini mendukung teori dalam sistem penjualan pada toko retail, yaitu adanya pemisahan fungsi kasa dan akuntansi. Oleh karena telah menggunakan sistem terkomputerisasi dengan pemrosesan data secara online, setiap terjadi perubahan data akan langsung mempengaruhi semua data yang lain. Misalnya, setiap terjadi transaksi penjualan buku akan langsung mempengaruhi komputer informasi untuk pelanggan dalam hal jumlah persediaan buku maupun database persediaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.